Jumpa lagi bersama kami Boniaga Family YouTube Channel Saluran Rohani. Bersama saya Teli Tambunan, masih bersama pendeta kita, Bapak Pendeta kita yang setia, Pendeta Pilihan Panjaitan MD. Shalom Mamang. Shalom ya, Teli. Sehat ya? Amin. Puji Tuhan, Tuhan pelihara terus ya. Amin. Ya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini kita akan membahas tentang living a significant life atau menjalani kehidupan yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, waktu kita, atau mungkin kita mau menyiapkan alat tulis kita juga boleh, atau mungkin makan minum yang seadanya juga boleh. Karena kalau kita membahas tentang firman Tuhan, kita rasanya tidak cukup waktu ya, Mang ya. Selalu kekurangan waktu, selalu ada kerinduan untuk membahasnya. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Bapak, terima kasih kembali kami pada hari ini membahas tentang sedikit daripada firman Tuhan, bagaimana kami menjalani hidup yang signifikan. Bapak, biarlah pembahasan kami pada hari ini Tuhan boleh menjadi satu rema bagi anak-anak Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan bagaimana kami menjalani hidup yang signifikan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Amang Pendeta, juga buat para kru Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan bimbing kami Tuhan, beri kami hikmat marifat sehingga kami tahu apa yang kami bicarakan, dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, semua tutup bungkus di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang mengawal acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terlebih buka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini episode yang ketiga, yang keempat ya. Tentunya sudah banyak pelajaran yang kita sampaikan kepada saudaraku semua, keluarga Tuhan yang ada dimanapun berada. Tentunya dari apa yang sudah kita sampaikan itu Amang ya, sudah pasti ada yang melekat di hati dan pikiran kita, sehingga sebab kita tahu firman Tuhan yang Tuhan tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, begitu ya Amang ya. Amin. Ya, amin. Nah, sekarang yang akan kita bahas, living a significant life atau menjalani kehidupan yang signifikan. Apa yang bisa diajarkan oleh cerita dan karakter pendek dan tersembunyi di seluruh Alkitab tentang kehidupan? Anehnya, beberapa pelajaran terbaik yang harus kita pelajari tentang hidup bijak berasal dari beberapa cerita ini. Minggu ini, dalam seri pelajaran hebat dari yang kurang diketahui, kita akan fokus pada karakter Gideon. Kita akan mempelajari bagaimana menghidupi kehidupan yang signifikan berdasarkan kisahnya. Melalui pesan ini, Anda akan belajar bagaimana memfokuskan prioritas harian Anda pada rencana dan tujuan Tuhan atas hidup Anda. Nah, menjalani kehidupan yang signifikan, begitu ya Amang kita ya. Pertanyaannya Amang, sebelum Amang yang kami butuhkan untuk Amang jelaskan adalah bagaimana kita menjalani hidup yang signifikan. Nah, silakan Amang. Ya, terima kasih Teli yang cantik, yang baik hati. Kita bisa lanjutkan percakapan kita sampai hari ini, percakapan yang keempat. Kita telah membahas bagaimana timing, siapa mengikuti berjalan dalam roh, apakah kita bergerak cepat atau apakah kita bergerak lambat. Kemudian bagaimana identitas kita. Jadi iblis suka mencuri identitas kita sehingga kita ada merasa tidak siapa-siapa lagi, ada merasa gak berguna lagi dalam hidupnya. Tapi kita telah belajar bahwa sekarang yang keempat kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya menjalani hidup yang signifikan, yang bermakna. Kalau pertanyaan guys ya, apakah kamu merasa hidupmu bermakna? Ada orang merasa sepertinya aku belum melakukan apa-apa sih. Karena memang saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Atau ada juga yang tidak peduli. Tidak peduli bermaknakah hidupku atau tidak. Hubadinaus. Dia nggak peduli gitu ya. Lalu sekarang kita akan belajar, ada kalau kita tadi sudah dibacakan oleh Teli,
ada pelajaran berharga yang kita bisa petik dari cerita orang yang tidak dikenal dalam Alkitab. Dan sehari ini kita akan belajar bagaimana menjalani hidup yang bermakna, hidup yang signifikan itu melalui cerita Gideon. Ya, yang bisa kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai dan pasal 7. Dua ayat begini. Sedang Gideon, anak Joas maksudnya, mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Jadi dia sedang bersembunyi dari orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon di tempat pengirikan, di tempat persembunyiannya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dari Gideon bersembunyi, merasa tidak apa-apa, ya, karena terhadap musuhnya orang Midian, tapi justru Tuhan datang berkata, Tuhan menyertai engkau, engkau pahlawan yang gagah berani, engkau pahlawan perkasa. Dan, hai guys ya, kamu merasa tidak berguna atau sedang bersembunyi sekarang di balik COVID atau ketakutan terhadap COVID, Tuhan sedang datang menjumpaimu di tempat persembunyianmu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Wow. Jadi bagaimana kita sekarang menemukan identitas kita? Jadi temukan identitasmu, bahwa ternyata Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Coba dia katakan, dalam Tuhan aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tadi aku bersembunyi, ngumpet takut terhadap COVID, takut terhadap apa-apa. Ngumpet deh, tapi Tuhan datang menemui. Atau lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, jadi itu identitasmu sekarang. Saya adalah pahlawan yang gagah perkasa oleh Tuhan. Ketika saya merasa tidak ada apa-apanya, Tuhan sendiri. Siapa Tuhan? Yang mencipta saya. Dia mencipta saya. Dia yang tahu siapa saya. Jadi sama seperti alat-alat yang kita pegang, ya penciptanya yang tahu apa itu, untuk fungsinya, apa kegunaannya, apa fungsinya. Bukan kita yang menentukan fungsinya, penciptanya. Jadi kalau pencipta kita berkata, aku adalah pahlawan yang gagah perkasa, iya dong, saya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, jadi menemukan identitas kita adalah bagaimana kita hanya melihat keadaan kita, apa yang dilakukan melihat keadaannya? Bersembunyi, ngumpet, atau dengarkan apa yang dikatakan Tuhan tentang Anda. Nah, itu tugasmu sekarang. Melihat keadaanmu, COVID ini belum makin merajalela. Vaksin ada yang memperdebatkan. Lalu kamu ngumpet di mana? Bersembunyi. Tapi di situ Tuhan datang kepadamu. Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi, kalau kita hanya melihat keadaan kita, kecenderungannya ngapain? Ngumpet, bersembunyi. Tapi sekarang dengarkan apa yang dikatakan Tuhan tentang Anda. Enggak sih ya? Apa yang dikatakan Tuhan tentang kau? Tuhan menyertai aku. Aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi karena itu coba deh, nanti dalam saat teduh pikirkan nilai kita, nilaimu bagi Allah. Apa nilaiku? Aku pahlawan yang gagah perkasa. Nanti untuk lanjutnya baca Mazmur 139, Matius 6, dan bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya. Itu ya. Jadi nggak bisa kita baca lah, semua diskusikan semuanya di sini. Tapi nanti baca Mazmur 139 dan Matius 6, dan bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya. Nah, itu pertama ya. Temukan identitas Anda. Yang kedua, tentukan aktivitas Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ngumpet? Atau bagaimana? Lalu lihat nih, dalam Hakim 6 ayat 13-14, jawab Gideon kepada Tuhan, kepada malaikat itu. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepada dia dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, apa yang kita tangkap di sini? Ketika Gideon mengeluhkan keadaannya, Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatan yang kau miliki, karena aku mengutus engkau. Jadi sekarang kendalinya bukan pada diri kita sendiri, kendalinya ada pada Tuhan. Ya. Jadi, nah sekarang kalau kita menentukan aktivitas kita, apakah kita menunggu kekuatan yang tidak kita miliki? Kita menunggu kekuatan yang tidak kita miliki, atau pergi dengan kekuatan yang sudah kita miliki. Ya. Jadi merasa tidak berdaya, makanya banyak orang ngumpet kan? Betul. Bersembunyi karena merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Lalu apakah kita tunggu-tunggu kapan kekuatan, kapan bantuan datang, kapan yang lebih kuat datang, gitu ya? Atau pergi dengan kekuatan yang Anda miliki. Jadi Gideon punya kekuatan. Ya. Pergilah dengan kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Jadi kepada kita semua, pergilah dengan kekuatanmu. Kita semua diberi kekuatan. Kita semua di mata Tuhan, apa tadi? Adalah pahlawan yang gagah perkasa. Karena itu, jangan tunggu-tunggu kekuatan yang belum kamu miliki. Tapi pergilah dengan andalkan kekuatan yang sudah kamu miliki. Keren kan? Keren banget. Keren banget. Jadi bukan harus kita merasa punya kekuatan, punya banyak deki, no. punya banyak duit, punya banyak apa, kita senjata di rumah, lalu kita merasa diri kita kuat. Padahal kekuatan yang sesungguhnya itu sudah ada. Sudah ada di kita. Ya, Tuhan sudah bilang, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Pergilah dengan modalnya sebenarnya itu aja, itu aja. Iya. Itu keren kan? Iya, keren banget ya. Lalu itu tadi temukan aktivitasmu. Jadi supaya kita bisa melakukan aktivitas kita. Apa sekarang aktivitasmu yang baru? Pergi selamatkan Israel. Wow. Jadi jangan tunggu-tunggu pahlawan entah dari mana yang menyelamatkan Indonesia. Anda loh, ya guys ya. Tugas kita loh untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan tunggu-tunggu orang lain. Kita diberi kekuatan. Nah, yang ketiga, tentukan kapasitas Anda. Nah, di sini Amang, saya ingin bertanya. Sumber daya Anda atau saksikan Tuhan menggunakan kelemahan Anda? Nah, ini maksudnya apa, Amang? Nah, ini dari tadi saya bingung dengan ini. Iya. Andalkan sumber daya Anda atau saksikan Tuhan menggunakan kelemahan Anda. Nah, ini dia. Ngeri-ngeri juga nih. Ngeri-ngeri juga ini. Paulus juga pernah berkata, dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Ya. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan sumber daya yang kita miliki, kita akan ciut, juga bersembunyi. Tapi kurang. Di tengah kelemahan itu, dengan sumber daya yang ada tadi, pergilah dengan kekuatanmu, dengan mengandalkan itu dan percaya kepada Tuhan, justru kita akan melihat bagaimana Tuhan menggunakan kelemahan kita. Jadi sama seperti bilang Paulus, ketika lemahlah aku menjadi lebih kuat lagi. Menjadi kuat itu ya. Nah, lalu ini kata Tuhan kepada Gideon dalam Hakim 7 ayat 2. Firman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Dan daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita nanti bisa sombong. Karena aku kuat. Jadi Tuhan menggunakan kelemahan kita, kemenangan kita nanti. Jadi yang kita lakukan sekarang, tentukan kapasitas. Jadi kapasitas saya bukan ditentukan oleh sumber daya saya, tapi ketika kelemahan saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya ya guys ya, apa yang selama ini Anda tunda lakukan untuk Tuhan karena kekurangan sumber daya? Jadi merasa kurang sumber daya, lalu kita menunda melakukan sesuatu untuk Tuhan. Menunda ikut pelayanan, menunda ikut aktivitas di gereja karena merasa kurang sumber daya. Kalau kita mengandalkan sumber daya, kita nggak jadi-jadi deh untuk melakukan kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja. Sumber daya apa yang kita miliki yang dapat kita gunakan
untuk mulai melayani Tuhan di area-area yang tadinya kita mau layani. Jadi kalau nanti kita dengar apa roti dan ikan yang kita miliki. Jadi kalau cerita roti dan ikan, hanya 2 roti atau 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu tidak ada artinya dibanding dengan 5.000 orang. Untuk sendiri sih udah kenyang. Tapi untuk dibanding 5.000, jadi dibanding dengan persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi, kita bisa berpikir apa yang saya punya ini nggak ada artinya apa-apa. Jadi sering orang jadi hands up. Udah deh, biar aja lah di situ, kita lihat nanti aja. Ya. Jadi apa 5 roti 2 ikanmu yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan? Jadi ada 3 itu tadi, bagaimana menjalani hidup yang signifikan, menjalani hidup yang bermakna, temukan identitasmu, apa lagi tadi? Tentukan aktivitasmu dan tentukan kapasitasmu. Temukan identitas, tentukan aktivitas, temukan kapasitasmu untuk bisa menjalani hidup yang bermakna. Lalu yang keempat, Tuhan mempergunakan sedikit yang kita miliki itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang agung, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Jadi bukan untuk kemegahan si anak kecil pertama, tapi untuk kemegahan menunjukkan kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dengan sedikit yang kita miliki, Tuhan pergunakan itu menunjukkan bahwa Dia memang maha kuasa. 5 roti 2 ikan bisa kenyang 5.000 dan masih ada sisanya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau menurut pemikiran kita, bagaimana mungkin sih 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan, bahkan masih sisa untuk 5.000 orang. Kalau bukan karya Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan memakai kekurangan kita, kelemahan kita untuk memuliakan dan menunjukkan kebesaran Tuhan. Keren banget kan? Luar biasa ini. Tidak ada Tuhan lain seperti itu ya. Ada, itu Tuhan Yesus. Nah, kita coba baca nih dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tuhan berkata begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah," nah, keren kan? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahanku, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Keren kan? Keren kan? Jadi ya guys ya, jangan pikir aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa. Ketika kita merasa lemah dan percaya Tuhan, justru di situ kita dikuatkan, dimampukan dan bisa melakukan sesuatu yang besar. Justru kadang-kadang kalau kita berpikir, oh ini nih bagian gua nih, gua mampu ini. Itu menunjukkan kesombongan kita gitu. Jadi ada istilah firman Tuhan yang berkata, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Gitu. Jadi jangan kita bermegah atas diri kita, tapi justru kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segalanya, supaya dengan kelemahan kita itu justru kita dimampukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu 2 Korintus 4:7-9 firman Tuhan berkata, "Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Itu keren. Itulah kesaksian iman Paulus di dalam kelemahannya. Ketika kelemahannya dipersembahkan kepada Tuhan, justru dia menjadi ini juga penginjil yang luar biasa. Satu bukti ya, Mang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Asal kita mau saja ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kelima, bagaimana Tuhan memproses kita dan menggunakan kelemahan kita untuk kemuliaan Dia. Tuhan bekerja melalui kita untuk mewujudkan kehendak-Nya.
Jadi Tuhan bekerja melalui kita ya guys ya, melalui Anda, melalui saudara. Tuhan bekerja mewujudkan kehendak Tuhan, tapi bukan kehendak kita ya. Kehendak kita, ya. Di sini yang penting dicatat, bukan kehendak kita yang harus diwujudkan, tapi kehendak Tuhan. Makanya kehendakmu jadilah. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Dalam Hakim-Hakim 15-16 ini cerita Gideon lagi, tapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada Tuhan maksudnya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu keluhan Gideon, saya tidak berdaya, kami yang paling kecil. Kenapa nggak pilih orang yang besar, yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang lebih baik gitu. Tapi jawab Tuhan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kita nggak perlu takut lagi. Jangan mengukur kemampuanmu sendiri. Justru kita harus melibatkan Tuhan di dalam ketidakmampuan kita itu, baru kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu memanfaatkan kelemahan kita untuk kemuliaan namanya. Karena itu, guys ya, kita bisa menjalani hidup yang bermakna. Kita menjalani hidup yang signifikan. Kita menjalani hidup yang berguna, bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Temukan identitasmu. Apa identitas kita? Kau pahlawan yang gagah perkasa. Ingat itu. Tuhan menyertaimu. Tentukan aktivitasmu. Yaitu apa tadi aktivitas kita sekarang? Menjadi dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel. Kita bukan Israel, kita bebaskan bangsa ini. Lihat sekelilingmu, atau lihat Tuhan yang akan bekerja. Mungkin keluarga kita juga yang terdekat, orang terdekat dengan kita. Jangan dulu kita mau ambil hal-hal yang besar di luar sana, tapi justru yang di depan kita sendiri tidak kita perhatikan. Itu dulu yang kita perhatikan. Jadi tentukan kapasitasmu. Jadi jangan andalkan jumlah yang besar, jangan percaya kepada sumber dayamu, tapi percayalah kepada Tuhan yang bisa mempergunakan kelemahan kita. Jadi kita sendiri yang menentukan kapasitas kita, Jadi kita bisa menjalani hidup yang signifikan, yang berguna ya guys ya. Jangan merasa diri yang gak berguna ya. Nah, itu penting ya. Kita menjalani dalam tahun 2021 ini. Ingat, saya bisa menjalani hidup yang berguna di dalam Tuhan. Tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi khawatir bahwa saya tidak mampu. Kita percaya kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Justru Allah kita sendiri yang akan memampukan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kami berharap cara ini, tema-tema yang sudah kita bahas dari yang pertama, kedua, ketiga, dan saat ini yang keempat, bisa bermanfaat di dalam kehidupan saudara-saudara semuanya, keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah kita semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah, sehingga buah kita boleh dinikmati oleh banyak orang. Amin. Jangan satu lagi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita sendiri. Haleluya. Baik, terima kasih Amang Pendeta yang setia. Kita tetap memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk anak-anak Tuhan yang di rumah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan kami di tengah-tengah keterpurukan masalah-masalah sosial, ekonomi, finansial, kesehatan yang kami hadapi ini Tuhan, baik mental, spiritual. Tuhan boleh menyapa, meneguhkan kami bahwa kami bisa menjalani hidup yang bermakna, hidup yang signifikan kalau kami mengandalkan Engkau. Tuhan, terima kasih kami belajar dari cerita dan karakter Gideon yang coba bersembunyi Tuhan dari persoalan-persoalan kehidupan, tapi Tuhan mendatangi kami, menyapa kami, menyatakan bahwa Engkau menyertai kami. Kami adalah pahlawan yang gagah perkasa. Justru merasa kami tidak ada apa-apanya. Tuhan berkata,
identitas kami sesungguhnya kami adalah pahlawan yang gagah perkasa. Makasih. Tuhan menyuruh kami pergi dengan kekuatan kami, bukan menunggu kekuatan yang tidak kami punya, tapi dengan kekuatan yang kami punya. Tuhan pergi mengajar kami agar kami, Tuhan, lebih percaya kepadamu, bukan kepada sumber daya yang kami miliki, tapi meski kami lemah, Tuhan boleh mempergunakan kelemahan kami untuk menjadi kemuliaan-Mu. Proseslah kami, Tuhan, seperti Engkau memproses Gideon, sehingga kami bisa menjalani hidup yang bermakna, hidup yang signifikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang mendengar atau menyaksikan tayangan Boniaga Family YouTube channel ini. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh diberkati, diteguhkan, dan sekarang boleh merasa yakin bahwa apapun persoalan kami, tadi dari persembunyian kami sekarang boleh keluar bahwa kami adalah pahlawan yang gagah perkasa di mata-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk keluarga Boniaga Family ini yang telah memfasilitasi kami sehingga boleh menyapa semua pendengar pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah keluarga ini Tuhan Kau urapi, Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan, sehingga melalui keluarga ini nama-Mu semakin dimuliakan, semakin dimasyhurkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kru yang membantu kami terjadinya tayangan ini, untuk Teli yang menjadi host kami dalam acara ini. Biarlah Tuhan Kau urapi, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah berdoa, bersyukur, dan berserah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.